Bapak dan Ibu, hari ini kita akan melakukan diseminasi budaya positif nanti yang akan dilaksanakan nanti sebagai pembicara kita atau penyampaian materi oleh Ibu Sumanti. Kita berharap semuanya boleh berjalan lancar dan baik dan apa yang diharapkan boleh tercapai. Untuk sebelum lanjut, sebaiknya kita buka dulu dengan pertemuan kita dengan doa. Sekarang kita Ibu hadirin dan kita dalam doa. Silakan dulu. Saya serahkan dulu mulai. Sebelum kita mulai acara kita berdoa, kita pimpin secara Katolik. Puji dan syukur ya Bapa, atas kehadiranmu, atas berkat-Mu telah kami rasakan pada hari ini. Engkau telah memimpin kami hingga sampai di sini dan melaksanakan segala tugas dan aktivitas kami yang baik. Kami bersyukur segera Allah mendengarkan seminar dari teman-teman kami, rekan-rekan kami dari nanti semoga Engkau serta dalam kegiatan ini membantu mereka dan membantu kami semua. Semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala aman. Terima kasih pada Ibu yang sudah memimpin kita dalam doa. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Abar sebagai kepala sekolah. Waktu dan tempatnya kami berikan. Baik, terima kasih kepada Pak Sumatman sebagai pemandu acara korupsi dalam pertemuan saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Hari ini kita masih melakukan kegiatan dan yang kita acara seminarisasi ini. Yang hari ini semoga berjalan dengan baik. Ya, sejalan dengan kegiatan ini biarlah Ibu Sumanti bisa menyelesaikan segala apa yang kita lakukan saat ini mengenai tugas dan acara tunggal kita. Kemudian Bapak Ibu ini merupakan suatu semangat baru di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Untuk itu kita berterima kasih kepada mereka agar nantinya mereka bisa menyelesaikan ini sesuai dengan kegiatan dan tugas yang diberikan oleh atasan sehingga bisa diselesaikan dengan baik, baik mengenai tatap muka dan sebagainya. Saya cuma itu saja yang dapat saya sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Saya kami terima kasih. Kami terima kasih kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Abar yang sudah menyampaikan kesambutan buat kita semua. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan penyampaian mengenai diseminasi budaya positif ini yang disampaikan oleh Ibu Sumanti. Kami mengharapkan kepada Bapak Ibu semua untuk dapat mengikuti dengan baik karena hal ini mungkin bagi kita masih merupakan hal yang baru. Oleh sebab itu kita berharap ini semua bisa menjadi acuan dan pengalaman kita ke depan.
Oleh sebab itu mari kita dengan seksama mengikuti mendengarkan penyampaian materi ini. Silakan Ibu Sumanti. Terima kasih untuk waktunya. Saya bagi terima kasih untuk waktunya, dan pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan atau waktu kepada saya untuk melakukan tugas diseminasi budaya positif. Ini salah satu tugas kami sebagai CGP di angkatan 10 ini, yaitu modul 1.4 budaya positif. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan guru yang sudah mau mendukung saya dalam kegiatan ini dengan mengikuti kegiatan ini. Di sini saya tidak menggurui, saya juga tidak lebih dari Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, di sini diseminasi itu adalah saya membagikan pengalaman saya tentang apa yang telah saya dapat atau saya beroleh setelah mempelajari modul 1.4 ini. Nah, di sini saya akan berbagi di sini tentang budaya positif. Nah, latar belakangnya yang melatar belakangi mengapa harus ada budaya positif. Budaya positif ini harus ditanamkan di lingkungan sekolah secara umum, secara khususnya di kelas kita. Nah, latar belakangnya adalah karena paradigma pendidikan. Nah, paradigma pendidikan adalah suatu cara pandang atau kerangka berpikir yang mendasar tentang pendidikan yang menjadi landasan bagi berbagai kebijakan, program, dan praktik pendidikan. Makanya sekarang ada yang namanya biasa kita kenal misalnya kurikulum merdeka. Ada yang kurikulum K13, ada kurikulum KTSP, dan sebagainya. Nah, karena ada perubahan paradigma inilah makanya kurikulum itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, paradigma pendidikan menentukan bagaimana kita memahami tujuan peran guru dan murid di dalam suatu pendidikan, proses belajar mengajar dan penilaiannya. Nah, dari sini paradigma ini kita bisa melihat nanti peran guru itu seperti apa, murid seperti apa, dan bagaimana proses pembelajarannya sehingga terciptalah budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah mengacu pada seperangkat nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua siswa untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Seperti modul yang kami pelajari di modul 1 itu kan tentang yang modul 1.1 itu di situ tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kita sebagai pendidik itu adalah menuntun. Kita diibaratkan sebagai petani. Kita hanya menuntun kodrat alam dan zaman pada anak.
Kodrat alami itu sesuai karakteristik mereka. Kita tidak bisa mengubah, tapi kita bisa menuntunnya ke arah yang lebih baik. Kodrat zamannya, ya kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman mereka. Karena sekarang kan berbeda. Tahun 80-an, 90-an berbeda dengan dunia zaman sekarang. Nah, budaya positif adalah seperangkat nilai keyakinan dan kebiasaan yang disepakati oleh seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua murid dan untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya budaya positif ini dapat terlaksana di lingkungan sekolah kita? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa dengan motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari kelima ini nanti kita akan mempelajarinya. Motivasi perilaku itu seperti apa, kebutuhan dasarnya apa, posisi kontrol bagaimana, kelas, keyakinan kelas apa, dan segitiga restitusi itu seperti apa. Nanti kita akan mengetahui bagaimana, atau posisi kita nanti sebagai guru itu termasuk ke yang mana. Motivasi perilaku manusia. Di situ motivasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku manusia. Dalam hal ini ada dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Di mana intrinsik itu yang berada dalam diri seseorang, sedangkan ekstrinsik itu berasal dari luar. Misalnya yang dari dalam, ini menyangkut misalnya peserta didik kita saat mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, di situ kita bisa melihat motivasinya apa. Apakah mereka benar-benar ingin mengetahui supaya mereka bisa belajar atau bisa memahami apa yang mereka ingin tahu. Itu yang motivasinya, motivasi intrinsiknya ya. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu dorongan melakukan sesuatu itu karena adanya dari pihak lain, misalnya karena ingin mengharapkan imbalan. Nah, makanya di sini selama saya mengikuti guru penggerak ini, di sini saya menyadari bahwa biasanya kan kita supaya murid kita mau nurut, biasanya kita tolong bantu ibu, nanti ibu kasih ini, rupanya itu salah. Karena itu nanti merupakan jadi motivasi mereka, bukan motivasi bahwa mereka ingin benar-benar tahu, tapi karena ada mengharapkan imbalan. Nah, nanti karena kalau seandainya suatu saat kita menyuruh mereka dan mereka tidak mendapatkan imbalan, mereka tidak akan melakukannya lagi karena ada faktor tadi. Jadi kita bisa di sini sekarang kita bisa berpikir yang mana yang seharusnya. Boleh kita memberi reward ataupun misalnya memberi motivasi luar, tapi tidak setiap kali mereka melakukannya. Ada saat-saat tertentu, misalnya pada akhir pembelajaran atau akhir semester. Tapi kita sebutkan juga, misalnya karena ini juara 1, bisa seperti itu. Tapi tidak harus setiap kali kita mau menginginkan seperti ini lalu kita beri hadiah, itu tidak seperti itu maksudnya ya. Selanjutnya di situ ada lagi yang kedua, kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, dari kebutuhan dasar inilah nanti maka akan timbul berbagai aspek atau akibatnya. Seandainya ada salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh kepada yang lainnya atau berpengaruh kepada perilakunya. Misalnya di situ kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar yang paling penting, misalnya ada air, makanan, tidur, tempat tidur, dan sebagainya itu. Nah, itu kan kalau tidak terpenuhi nanti bisa menimbulkan dampaknya apa? Misal ke bagian negatifnya. Untuk memenuhi kebutuhan supaya bisa makan misalnya kan, bisa berbagai cara. Misalnya mencuri atau mengambil, kalau misalnya murid di sekolah mengambil jajan temannya, merebut. Nah, itu kan dampak karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang selanjutnya itu psikologis dengan perasaan dan mentalnya.
makanya biasanya kita sering mendengar ada yang namanya broken home, kan? Nah, itu juga berpengaruh. Biasanya kalau anak yang keluarganya tidak baik, akan berpengaruh juga kepada mentalnya. Terkadang anak menjadi pendiam, ada juga yang menjadi pemarah, ada juga yang menjadi pembangkang. Nah, itu karena kebutuhan dasar mereka tadi tidak terpenuhi. Yang selanjutnya kebutuhan sosial, kebutuhan yang terkait dengan interaksi dan hubungan manusia dengan orang lain, seperti untuk memiliki dan dimiliki, diterima dan dihargai, serta kebutuhan untuk berkontribusi. Nah, di sini memiliki dan dimiliki, maksudnya misalnya temannya inginnya punya ini, dia juga ingin seperti itu, maksudnya seperti itu. Terus diterima dan dihargai. Kadang-kadang kita juga di sekolah kan anak-anak itu biasanya melakukan suatu tindakannya karena mencari perhatian, mereka ingin dihargai seperti itu. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Nah, makanya bagaimana nanti supaya di sekolah itu kita dapat menerapkan budaya positif. Nah, kita harus benar-benar memahami 5 langkahnya ini. Tadi yang pertama itu ada motivasinya. Nah, mereka melakukannya karena motivasi apa? Yang kedua ada kebutuhan dasarnya apa, misalnya waktu mereka disuruh mengerjakan tugas mereka tidak mau, atau misalnya mereka maunya seperti ini, berarti kan mereka mempunyai kebutuhannya yang ingin senang seperti itu, berarti itu kebutuhan mereka yang maunya mereka penuhi, maksudnya kita yang memenuhinya. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang paling penting. Karena saya juga merasa di sini masih dari nomor 1 sampai nomor 4. Di sini posisi kontrol restitusi itu ada 5 ya. Kita sebagai guru ada 5. Di situ posisi kontrol adalah cara pandang guru dalam berinteraksi dengan murid dan dalam menerapkan disiplin positif. Jadi cara kita berinteraksi dengan murid untuk menerapkan disiplin positif. Di situ ada 5. Karena nanti saya ada lanjutannya. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pemuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ini ada 5 posisi kontrol ya. Maksudnya itu posisi kontrol posisi kita mengontrol murid kita maksudnya ke yang mana? Di situ ada penghukum. Guru menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku siswa. Hukuman dapat berupa fisik, memukul, mencubit, atau hukuman verbal lainnya seperti berkata kasar atau mempermalukan murid. Nah, itu posisi kita kalau kita di bagian posisi kontrol penghukum. Selanjutnya ada guru menggunakan posisi kontrol ini, biasanya percaya bahwa murid perlu dikontrol dengan ketat agar mereka berperilaku baik. Nah, saya rasa kalau saya pribadi, saya masih ada di posisi penghukum itu. Karena saya ingin mengontrol sikap murid saya, jadi saya saya berada di posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di situ guru membuat murid merasa bersalah atas perilaku mereka. Yang kedua, mungkin menggunakan kata-kata seperti kamu membuat ibu kecewa, atau kamu akan menyesal nanti. Terus guru yang menggunakan posisi kontrol ini biasanya percaya bahwa murid perlu merasa bersalah. Jadi kita membuat mereka seolah-olah mereka itu salah dengan kita menyebutkan akibatnya. Kalau kamu tidak seperti ini, nanti ibu seperti ini. Memangnya kamu tidak kasihan? Nah, seperti itu biasanya ya. Yang selanjutnya sebagai teman. Nah, di situ guru berusaha untuk menjadi teman bagi muridnya. Guru menghabiskan banyak waktu berbicara dengan murid tentang masalah pribadi mereka dan mencoba untuk membantu mereka. Di posisi ini, guru menggunakan posisi kontrol, yaitu percaya bahwa murid perlu merasa dicintai dan diterima agar mereka berperilaku baik. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat di situ sebagai pemantau. Nah, di situ guru memantau perilaku murid dan memberikan instruksi dan arahan yang jelas. Guru mungkin menggunakan sistem reward seperti bahasa Inggris itu
Untuk memotivasi murid, guru menggunakan posisi kontrol ini biasanya percaya bahwa murid perlu memiliki struktur dan batasan yang jelas. Nah, nanti kita akan menyimak videonya ya, bagaimana penerapan kelima posisi kontrol ini. Yang selanjutnya, guru membuat murid merasa bersalah, itu sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Aduh, salah ini salah. Di sini bukan ini ya, bukan guru membuat, ini masih membuat masa bersalah tadi. Kalau di posisi manajer itu, di situ guru mulai hubungan positif yang terjadi. Di sini posisi guru tersebut mencari solusi atas masalah yang dilakukan oleh muridnya. Ketika mereka melakukan perbuatan salah, guru tidak langsung menghukum. Guru tidak langsung membenarkan, tidak juga langsung menghukum, tapi mereka lebih menyarankan bagaimana cara penyelesaiannya. Dan biasanya ini mereka memberi kesempatan kepada murid tersebut untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, karena ini biasanya berhubungan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan Nah, ini Nah, di sini, ini mari kita simak sama videonya tentang posisi kontrol tadi. Nanti kita sama-sama berpikir. Itu posisi sebagai penghukum ya, Bapak Ibu. Suara yang hadir. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang,
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Satu orang tapi videonya ada menyatakan beberapa posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrolnya sebagai teman kan? Ya, sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kelima itu posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, Ya, tadi kita sudah memperhatikan atau menyaksikan video di situ tentang 5 posisi kontrol. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira menurut Bapak Ibu ini, Bapak Ibu masuk ke posisi kontrol yang mana dari 1 sampai 5? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau atau manajer? Sekarang maksudnya, selama ini kalau saya masih dari 1 sampai 4 saja, belum sampai ke 5. Karena saya masih sering menghukum, yang kedua masih kadang-kadang juga seperti peri kata orang kan, kadang-kadang lembut, kadang-kadang juga membentak. Nah, jadi bagaimana nanti supaya budaya positif di sekolah itu bisa berlaku? Kita disarankan untuk bisa mencapai atau berada di posisi kelima, yaitu manajer. Jadi di situ kita mengarahkan murid kita, saat mereka berbuat salah, kita tidak langsung menghukum, tetapi kita menyelesaikan masalah mereka dengan cara mereka sendiri yang menyelesaikannya. Kita hanya mengarahkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, seperti yang dilakukan dalam video tadi kan, seperti Naren tadi, karena dia terlambat karena tidak menyetel alarm alasannya. Lalu kan guru yang mengarahkan dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak langsung guru yang menyelesaikannya. Nah, selanjutnya setelah posisi kontrol, kita masuk lagi ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman dan kondusif bagi semua murid untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Keyakinan kelas merupakan landasan bagi penerapan budaya positif di kelas. Nah, jadi perlu adanya keyakinan kelas. Beda ya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu ya aturan. Kalau keyakinan itu, kalau peraturan itu biasanya yang membuatnya adalah guru sendiri. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa. Jadi nanti kita mengarahkan siswa untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Misalnya kita bertanya kepada siswa, ayo gimana nih keyakinan kelas kita seperti apa? Apa-apa misalnya. Nah, nanti kan mereka akan menyebutkan, Bu, saling menghormati misalnya kan, atau membersih apa namanya, kelas bersih. Nah, berarti kan tahu. Nah, saat seandainya kelas kita tidak bersih, pas jadwal pikirnya misalnya yang si kelompok A, nanti kan kita bisa menyelesaikan masalahnya. Keyakinan kelas kita seperti apa? Nah, seperti itu dia. Nanti kan mereka sendiri yang mengingat, oh iya ya,
keyakinan kelas kami ini, saya sudah melanggarnya. Nah, seperti itu dia. Selanjutnya, langkah-langkah membangun keyakinan kelas. Di situ ada yang pertama adalah libatkan semua pihak, yaitu guru, murid, apabila perlu orang tua pun boleh dilibatkan. Ini untuk keyakinan kelas. Kalau kelas keyakinan kelas. Yang kedua adalah diskusi dan refleksi. Di sini melakukan diskusi dan refleksi bersama untuk menggali nilai-nilai dan prinsip yang penting bagi semua orang di kelas. Jadi maksudnya berdiskusi lalu merefleksinya. Misalnya kalau kita memilih ini, nanti hasilnya seperti apa? Keberhasilan seperti apa? Atau manfaatnya apa? Seperti itu. Lalu rumuskan keyakinan kelas. Rumuskan keyakinan kelas yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh semua orang seperti tadi. Misalnya saling menghormati. Nah, kira-kira kalau saling menghormati itu bagaimana sikapnya? Atau kelas harus bersih, misalnya berdiri berbaris rapi saat pulang. Nah, seperti itu. Yang kedua, tuliskan keyakinan kelas. Tuliskan keyakinan kelas di tempat yang terlihat oleh semua orang di kelas. Jadi kita bisa menuliskannya di dinding, boleh, atau misalnya di depan di pintu masuk boleh juga, supaya bisa terlihat oleh semua warga kelasnya. Ini masih menyangkut keyakinan kelas ya, masih khusus untuk kelas. Selanjutnya, implementasikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Jadi dari kelas ini mereka dapat nanti melakukannya atau mempraktikannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan selanjutnya, evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi dan refleksi secara berkala untuk memastikan bahwa keyakinan kelas masih relevan dan efektif. Nah, maksudnya di sini adalah setelah melakukan, misalnya kita maunya keyakinan kelas ini berjalan selama 1 semester misalnya. Nah, kita evaluasi apakah nanti untuk semester berikutnya apakah perlu dilakukan lagi atau kita ubah ke yang lain lagi, seperti itu. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini bagian yang kelima, segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam disiplin positif yang digunakan untuk membantu murid menyelesaikan konflik dan memperbaiki kesalahan. Segitiga restitusi terdiri dari 3 ya. Terdiri dari 3 ini, yang bagian bawah, bagian dasarnya ini. Di situ ada bagian menstabilkan identitas. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaannya di situ. Bagaimana cara kita saat murid kita melakukan perilakunya tidak sesuai dengan peraturan atau perilakunya tidak baik seperti itu. Nah, bagaimana pertanyaannya pada saat kita menerapkan segitiga restitusi ini? Menstabilkan identitas di situ ada setiap orang pasti pernah melakukan salah. Jadi kita tidak dalam hal ini kita tidak menyalahkan perbuatan yang dilakukan oleh murid kita, tapi kita tidak juga membenarkannya. Kita hanya menggali saja. Nah, nanti setelah itu pas ini garis yang keduanya, di situ ada validasi tindakan. Nah, di situ ada validasi tindakannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti ada lagi, kita akan menyaksikan videonya bagaimana sih penerapan segitiga restitusi itu di kelas atau di sekolah. Selanjutnya ini, setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Lagi-lagi menyangkut keyakinan kelas, karena budaya positif ini sangat berhubungan dengan keyakinan kelas. Karena kita bisa membimbing murid kita kalau kita ada kesepakatan kelas tadi. Nah, untuk memahami tentang segitiga restitusi ini, itu ada yang pertama, langkah-langkahnya menstabilkan situasi atau identitas adalah dengan menenangkan murid dan memastikan mereka aman. Yang kedua adalah membantu murid untuk memahami apa yang salah dan bagaimana tindakan mereka telah berdampak pada orang lain. Yang ketiga, membantu murid untuk membuat rencana
untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menebus kerugian yang telah mereka buat. Itu langkah-langkahnya dalam kita dalam kita melaksanakan segitiga restitusi di kelas kita. Berikut kita akan menyaksikannya tentang bagaimana sih penerapannya, yang mana yang menstabilkan identitas, yang mana validasi tindakan, yang mana menanyakan keyakinan kelas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Itu ada ya. Ya pasti kamu merasa Bagian menstabilkan identitasnya juga yang dilakukan oleh Pak gurunya itu. bila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu di dalam untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa?
saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan jangan dulu. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ya, jadi tadi kita sudah menyaksikan tentang penerapan restitusi segitiga. Di situ ada tadi bagian validasi tindakan, menstabilkan identitas, terus bagian validasi tindakan dan keyakinan yang disepakati. Ini ya. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan atau kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini semuanya berkaitan untuk penerapan budaya positif di sekolah. Kira-kira apa kalau kita bayangkan seandainya kita bisa menerapkannya ini di sekolah kita, mungkin 5 tahun yang akan datang siswa-siswi kita akan mempunyai karakter seperti P5, pelajar profil Pancasila. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Kita berusaha untuk menjadi guru yang berada di posisi kontrol yang kelima tadi, yaitu sebagai manajer. Di situ terkadang kita sekarang kan suka menyalahkan murid tanpa mau tahu apa sebabnya. Nah, jadi hanya ini menurut yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Kalau ada kurang bukan dimaafkan, mohon maklumi karena kita masih sama-sama belajar. Jadi tadi coba saya mau tahu nih, kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol Bapak Ibu sekarang ada di mana? Apakah di 1, 2, 3, 4 atau 5? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kadang biasa jadi teman, cuman yang paling menonjol hukum. Berarti rata-rata kita masih di posisi 1 ya. Nah, nanti semoga setelah menyaksikan video tadi kita bisa beranjak ke manajer, sedikit demi sedikit, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Karena untuk mengubah sesuatu atau karakter peserta murid itu tidak bisa langsung. Nah, jadi kita bisa menerapkan restitusi segitiga tadi. Murid bersalah, jangan langsung kita salahkan, tetapi dapat kita lakukan gali dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka menyadari, oh iya, salah ya yang saya lakukan tadi. Oh iya, harusnya saya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi itu saat mereka memperbaiki tindakan mereka tadi, mereka menjadi karena ada faktor dari dalam mereka, bukan karena kita, seperti contoh yang teman tadi, kan? Posisi kontrol yang sebagai teman. Nah, di situ kan, lalu masuk saja katanya nanti soal absen pandai ibu. Nah, itu kan terlalu. Jadi muridnya nanti terbiasa. Pada saat bukan bu gurunya itu lagi yang menjadi guru piketnya, dia tidak akan menghargai guru tersebut. Nah, begitu juga kita di di kelas kita. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, hanya ini dapat saya berbagi. Semoga ini bermanfaat untuk kita memajukan
pendidikan kita di SDN 31 Sumeang ini. Nah, terima kasih. Sebelumnya saya ada ice breaking sebentar ya. Ice breaking. Ice breaking tahu ice breaking? Sebelum supaya jenuh, saya mau melihat apakah Bapak Ibu konsentrasi ini ya. Berdiri. Nanti kalau saya konsentrasi dimulai. Bapak Ibu jangan seperti itu ya. Kalau saya bilang konsentrasi dimulai. Nanti dengarkan ya penunjuk saya. Apa yang saya sebutkan. Apa yang saya lakukan. Paham? Apa yang saya sebutkan. Apa yang saya lakukan. Siap? Siap. Konsentrasi. Kan ada sebut apa ya? Iya. Kalau saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu jawab konsentrasi dimulai. Sudah ya? Konsentrasi dimulai. Mata. Tadi apa petunjuknya apa? Mata sini. Apa yang saya sebutkan. Apa yang saya lakukan. Saya menyebutkan apa tadi? Mata yang saya lakukan. Telinga. Iya. Saya menyebutkan mata, tapi saya menyebutkan telinga. Lakukan apa yang saya lakukan. Sebutkan apa yang saya sebutkan. Paham? Saya mau coba lagi. Kita coba lagi ya. Konsentrasi dimulai. Hidung. Kenapa tak nyebut? Hidung. Diam. Ngapa diam? Oh, belum konsentrasi ini. Maksudnya apa ya? Dengar apa-apanya, dengar perintahnya. Apa yang saya sebutkan. Apa yang saya lakukan. Paham, Bapak Ibu? Ada paham? Oke, saya coba lagi. Konsentrasi dimulai. Nangis. Senyum. Mata. Telinga. Hidung. Nah, oke. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Hebat. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Jadi ini bisa kita lakukan ibu-ibu di kelas kita pada saat pembelajaran. Pas anak-anak mulai tidak konsentrasi, boleh kita terapkan. Bukan hanya ini saja, bukan hanya masalah apa yang saya sebutkan, bisa juga dibalik. Misalnya apa yang saya sebutkan, apa yang saya lakukan jangan dilakukan. Berarti kan mereka hanya nurutkan yang kita sebutkan, tapi tidak melakukan yang kita lakukan. Bisa seperti itu. Kita meningkatkan selain motivasi mereka juga semakin jadi semangat dalam pembelajaran supaya tidak jenuh ya Bapak Ibu. Oke, saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Tadi kita sudah menemukan banyak pengalaman dari Ibu Sumarti mengenai beberapa hal yang ada hubungannya dengan budaya positif. Jadi ada beberapa hal, tadi misalnya tentang kontrol yang terdiri dari beberapa hal, dan hal itu sangat baik atau positif kalau kita lakukan di kelas untuk mencari solusi dalam semua kekurangan kegagalan kita dalam menjalankan tugas. Dan saya juga berharap melalui penyampaian yang disampaikan Ibu Sumarti, kita memandang ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi hal-hal tuntutan dari TNM ya, CGP, tetapi ini saya berharap
merupakan hal-hal yang juga harus kita lakukan, ya. Kalau kita berpikir hanya untuk CPP, dan itu mungkin tidak bermanfaat bagi kita, tapi kalau kita memandang ini sebagai sebuah pelajaran juga untuk kita melakukan tugas, pasti ini dampaknya akan lebih baik. Nah, tentu demikian, dan mungkin tidak ada hal lain yang perlu disampaikan. Itu apa namanya sebelum kita akhiri cukupnya. Kalau begitu, karena tadi kita sudah membuka dengan doa, kita akan tutup kembali dengan doa. Kita itu akhirnya hidup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami sudah mengikuti seminarisasi tentang budaya positif saat ini. Tuhan memberkati pembicara dan kami semua Dewan Guru yang ada. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami mau akhiri pertemuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat kembali ke tugasnya. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungannya. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita lakukan di kelas di sekolah kita khususnya.